Selamat pagi, perkenalkan saya Ahmad Bazid Rizky Sukri selaku founder dari bisnis Ardara Skincare. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan Ardara Skincare, sebuah bisnis skincare dengan produk utama 3-in-1 Youth Radiance Serum yang telah kami siapkan untuk memasuki tahap peluncuran dan pengembangan bersama para calon investor. Ardara menghadirkan sebuah produk yaitu serum yang bisa melembabkan, mencerahkan, dan menenangkan kulit dalam penggunaan satu produk yang praktis. Produk ini ditujukan untuk pengguna usia 15 sampai 25 tahun yang membutuhkan skincare yang tentunya aman, ringan, dan mudah digunakan dalam keseharian mereka. Pemasaran produk nantinya akan dilakukan melalui marketplace, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer agar bisa menjangkau konsumen muda yang aktif di dunia digital. Produk ini juga hadir dengan harga yang relatif rendah, ramah di kantong, dan juga konsep produk ini mengikuti tren skincare modern sehingga mudah diterima oleh pasar, tentunya pasar generasi muda saat ini. Yang melatar belakangi kami membentuk sebuah bisnis ini itu karena kan kita melihat kebutuhan generasi muda akan skincare yang praktis dan aman itu terus meningkat, terlebih lagi ketika mereka mengetahui adanya standar estetika kulit yang ikut terdorong oleh media sosial. Banyak juga remaja yang menghadapi berbagai permasalahan kulit seperti kulit yang kusam, kering, dan breakout. Sementara sebagian besar produk yang beredar itu hanya menawarkan satu fungsi sehingga dianggap kurang efisien untuk para pemula yang baru saja terjun di dunia skincare. Maka dari itu Ardara hadir ini untuk menjawab kebutuhan mereka melalui solusi perawatan kulit yang sederhana namun efektif dengan formulasi yang tentunya sudah teruji di laboratorium dan memberikan hasil yang nyata tanpa rutinitas yang begitu rumit ya. Untuk misinya sendiri ada 3, yaitu yang pertama Ardara memiliki misi untuk mengembangkan produk yang aman yang sudah teruji di lab dan BPOM tentunya, sehingga tidak menimbulkan sebuah efek samping pada jenis kulit tertentu. Kemudian produk yang lembut serta efektif untuk kebutuhan kulit para generasi muda saat ini. Kemudian misi yang kedua yaitu menyediakan solusi perawatan multifungsi yang penggunaannya itu mudah dan praktis. Kemudian poin misi Ardara yang terakhir yaitu membangun edukasi dan kehadiran digital yang relevan untuk membangun atau meningkatkan kepercayaan diri para konsumen yang menggunakan produk dari Ardara Skincare ini.
Poin berikutnya yaitu manfaat serum dari Ardara Skincare. Ardara Skincare khususnya utamanya di serum ini memiliki prinsip bukan prinsip sebuah landasan, yaitu 3-in-1 Yield Radiance Serum, dan itu dijabarkan menjadi 3 poin manfaat dari Ardara Skincare ini, khususnya serumnya. Ardara Skincare ini atau serum ini memiliki multifungsi yang aman digunakan untuk para remaja dan para orang-orang yang baru saja berkecimpung di dalam dunia skincare dengan dengan 3 manfaat, yaitu mencerahkan, melembabkan, dan menenangkan kulit. Kemudian manfaat kedua yaitu mendukung tampilan kulit yang sehat dan glowing sesuai kebutuhan gaya hidup generasi muda saat ini di era-era digital seperti ini. Kemudian manfaat terakhir yaitu produk ini memiliki harga yang relatif rendah, ramah di kantong, dan tidak memberatkan, sehingga semua kalangan, baik kalangan perekonomian manapun, mampu memiliki produk ini tanpa mengkhawatirkan harga produk yang begitu mahal. Dan juga dalam mengakses produk itu mudah untuk memperluas kesadaran akan perawatan kulit yang tepat. Dan tentunya produk ini dijamin pastinya akan memberikan hasil yang nyata, benar-benar memberikan efek yang bagus yang sesuai dengan fungsinya, yaitu mencerahkan, melembabkan, dan menenangkan kulit. Kemudian poin selanjutnya, kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu gambaran produk. Di Ardara Breakthrough Serum ini dirancang untuk mengatasi 3 kebutuhan utama kulit, yaitu mencerahkan, melembabkan, dan menenangkan melalui tekstur yang ringan dan cepat meresap sehingga nyaman digunakan untuk keseharian. Formulasinya menggabungkan ada niacinamide sebagai pencerah lembut, kemudian hyaluronic acid untuk menghidrasi secara mendalam, serta Centella asiatica extract sebagai agen penenang kulit, didukung dengan allantoin dan juga panthenol untuk membantu meredakan iritasi sekaligus menjaga kelembutan kulit. Di PPT ini kami sudah memberikan nama formulasi bahannya, dan juga kami sudah memberikan rentang persentase yang kami gunakan, sehingga dengan transparan ini kami berharap memberikan kredibilitas kepada publik bahwa produk ini itu benar-benar memiliki formulasi yang begitu aman untuk para remaja, para generasi muda saat ini, dan juga satu hal lagi, produk ini itu bisa diaplikasikan ke semua jenis kulit dengan multifungsi, baik itu kulit yang sensitif, kulit berminyak, kulit yang kusam, kulit kering, dan apapun itu. Ada yang bisa mengatasi masalah jerawat, ada kandungan panthenol dan allantoin. Kemudian ada untuk melembabkan, untuk kulit yang kering ada
hyaluronic acid, kemudian dan ada kandungan-kandungan yang lain yang mana kandungan tersebut memberikan fungsi-fungsi tersendiri tergantung dengan jenis kulit masing-masing, seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke poin analisis SWOT. Kita tentunya juga membedah produk kami menggunakan teknik analisis SWOT. Untuk yang pertama yaitu strength. Strong 3-in-1 ini memiliki motivasi, bertekstur ringan dan cepat menyerap dengan desain modern yang menarik untuk kebutuhan para generasi muda dalam menampilkan personality mereka di berbagai macam platform media sosial yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya itu weakness atau kelemahan dari produk ini adalah Andara ini masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan, karena Andara ini kan sebuah bisnis yang cukup baru sekali dalam meluncurkan di pasar, sehingga perlu upaya yang lebih keras untuk meyakinkan para calon konsumen ini agar percaya pada produk yang kami luncurkan, dan juga memperluas jangkauan pasar sebagai brand baru dengan satu produk utama. Ini kan menjadi salah satu hal yang bagi kami perlu adanya upaya yang cukup keras agar bisa menjangkau pasar yang luas, kemudian membangun kredibilitas yang benar-benar dipercaya oleh generasi muda saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Andara ini melihat bahwa pada era saat ini itu tren-tren serum itu sangat meningkat, apalagi serum yang memiliki multifungsi, kemudian didukung oleh adanya kepopuleran konten yang influencer yang mereview skincare, dan tentunya tingginya minat pada brand lokal yang memberikan peluang besar, tentunya kesempatan yang besar bagi Andara untuk bisa menciptakan produk ini yang siap diluncurkan di pasar generasi muda saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu threats, yaitu ancaman bagi Andara. Kita tahu bahwa industri skincare ini sangat bersifat yang kompetitif, yang artinya semua berlomba-lomba untuk bersaing menciptakan sebuah skincare yang lebih unggul dari skincare lainnya. Penyebarannya yang cepat, sehingga hal itu bisa memicu ulasan negatif dari para konsumen ataupun para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang secara mentah-mentah mereview produk kita secara negatif, padahal secara realitanya tidak seperti itu. Dan juga perubahan tren yang dinamis, sehingga dengan tren-tren yang bersifat dinamis itu Andara ini harus bisa dan harus selalu bisa untuk mengikuti perubahan tren yang ada, sehingga Andara ini bisa tetap famous, bisa tetap terpandang kapanpun dan dimanapun, seperti itu.
Selain kami membedah area skincare menggunakan teknik analisis SWOT, kami juga membedah menggunakan komponen bisnis model kanvas ya, yaitu komponen BNC. Untuk poin pertama yaitu customer segment, yaitu Ardara ini ditujukan untuk kepada konsumen remaja yang berusia 15-25 tahun. Selain itu, mereka memiliki berbagai permasalahan kulit yang dikeluhkan seperti kulit kusam, kering, atau berjerawat ringan, atau kulit sensitif juga bisa. Pokoknya Ardara Skincare ini bisa untuk semua jenis permasalahan kulit seperti itu. Kemudian poin berikutnya itu value proposition atau nilai utama yang ada pada produk ini, yaitu serum ini memiliki multifungsi atau 3-in-1 yang aman, memiliki formulasi yang aman sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di para konsumen bahwa akan menimbulkan efek samping seperti pada kulit sensitif, memberikan efek samping breakout atau flek. Itu seperti itu tidak ada, karena produk ini tuh menggunakan formulasi yang aman, sudah teruji dan BPOM ya, menggunakan persentase yang rendah, sehingga aman banget, aman sekali digunakan di kulit remaja, dan juga memberikan benar-benar memberikan hasil yang nyata, memberikan hasil yang benar-benar bisa dibandingkan dengan sebelum menggunakan produknya seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu channels yang kami gunakan nantinya untuk memasarkan produk ini itu menggunakan platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu salah satu channel kami yang sudah kami persiapkan sebelumnya, dan juga ada social commerce itu yang tidak beda jauh dengan sebelumnya. Kemudian juga kami memanfaatkan adanya media sosial seperti TikTok, Instagram, Line, Facebook, dan lain-lainnya. Dan juga kami memanfaatkan reseller kampus ya, apalagi kampus ini kan lagi tinggi-tingginya, dimana seorang itu benar-benar ingin bisa terlihat wow gitu, kulitnya terlihat wow di seluruh kampus ya, seperti itu. Kemudian berikutnya itu customer relationships. Jadi kami berencana membangun sebuah hubungan kepada para konsumen ini dengan menggunakan cara edukasi skincare, apalagi para pemula yang baru terjun, wah aku pengen tampil ke kulit yang bagus, kulit yang wow, sehat, aman. Maka itu kami menghadirkan edukasi skincare biar untuk membimbing mereka bagaimana memilih skincare yang bagus, bagaimana memilih skincare yang tepat, dan juga kami memberikan respon yang cepat ya, sehingga para konsumen ini intinya ketika membangun hubungan kepada kita, ketika berinteraksi dengan kami akan menghadirkan respon yang selalu cepat sehingga mereka merasa senang. Dan juga dengan konten-konten yang interaktif, yaitu konten-konten yang bersifat mengajak para konsumen ataupun para audiens untuk bisa saling berkomunikasi kepada kami.
Berikutnya yaitu revenue streams. Pendapatan utama kami itu ya, tentunya dari penjualan serum yang kami lakukan. Kemudian nanti rencana kami akan menghadirkan paket bundling ya, kami juga akan menciptakan produk-produk lanjutan dari Adore Skincare ini ya, menghadirkan varian-varian lanjutan ya, tentunya tidak mengabaikan prinsip dari Adore Skincare sendiri, yaitu 3-in-1 ya, dengan penggunaan yang praktis yang multifungsi gitu. Kemudian poin selanjutnya yaitu key resource, yaitu Adore Skincare ini atau serum 3-in-1 ini formulasi serum. Kemudian poin berikutnya yaitu key resource atau bagaimana cara kami nantinya untuk mewujudkan value proposition itu sendiri pada serum yang kami luncurkan. Tentunya kami akan memastikan formulasi serum ya, yang tadi kami katakan yang aman dan ringan. Kemudian supplier kami juga memastikan pabrik makron dan juga aset digital. Tak lupa juga tenaga kerja yang kami pekerjakan itu benar-benar memiliki standar yang profesional, yang benar-benar teruji dalam bidang masing-masing, sehingga benar-benar serum ini nantinya ketika sudah diluncurkan tidak akan menimbulkan sebuah masalah, baik itu masalah yang serius ataupun masalah yang tidak serius begitu. Kemudian poin selanjutnya ke aktivitas, yaitu aktivitas kami dalam meluncurkan, nantinya akan melakukan peluncuran ini. Yang pertama yaitu R&D ini kita akan memeriksa setiap formulasi serum, setiap bahan, setiap kandungan ini akan kami uji ya di R&D ini. Kemudian ada produksi, dan kemudian ada QC, kemudian ada pemasaran digital dan distribusi. Poin selanjutnya yang ke-8 yaitu key partners, yaitu mitra kami dalam meluncurkan produk ini, yaitu tentunya yang pertama ada pabrik makron, kemudian supplier bahan aktif, dan juga influencer. Jadi tentunya kami bangun mitra ini dengan mitra yang benar-benar memiliki kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya ketika produk ini siap untuk diluncurkan, dan ketika pada proses eksekusi ini masalah apapun mereka bisa bertanggungjawabkan dan mampu memperbaiki untuk ke produk yang seharusnya akan kami luncurkan sesuai nilai-nilai yang kami presentasikan pada saat ini. Kemudian yang ke-9, poin ke-9 yaitu cost structure atau biaya-biaya apa saja yang akan menjadi budget kita dalam meluncurkan produk ini, yaitu yang pertama biaya formulasi, kemudian yang kedua adalah biaya legalitas, yang ketiga ada biaya desain, yang keempat produksi, dan yang terakhir adalah pemasaran. Dan itu tadi 9 komponen yang kami bedah ya. Jadi produk ini kami bedah melalui teknik Lucinas model kanvas melalui 9 komponen tersebut.
Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan struktur kepengurusan yang sudah kami bentuk ya. Yang pertama tentunya saya selaku direktur utama atau founder dari bisnis ini. Kemudian berikutnya ada manajer keuangan yang nanti namanya Hanidi Nasrullah. Kemudian berikutnya ada customer service yang bernama Zayan Ayanabila. Berikutnya itu direksi quality control and quality assurance yang nanti ditugaskan kepada saudara Karina Maulida. Kemudian berikutnya ada manager product development specialist yang nanti ditugaskan kepada saudara Hanum. Dan yang terakhir ada manajer pemasaran yang nantinya akan ditugaskan kepada saudara yang nanti mungkin menyusul, karena kami sedang menentukan saat ini kami sedang menentukan siapa yang akan menjadi manajer pemasaran. Dan tentunya kami memilih ini berdasarkan pengalaman yang profesional yang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing, seperti itu. Yang terakhir yaitu ada proyeksi keuangan. Jadi ini rincian budget atau biaya yang kira-kira yang kami habiskan dalam meluncurkan produk ini. Yang pertama ada biaya investasi awal. Jadi biaya investasi awal itu ada riset dan pengembangan serum atau R&D sebesar 12 juta. Kemudian agak legalitas dan perizinan seperti BPOM itu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada desain branding dan kemasan 3.500.000. Pembuatan kemasan awal 6 juta. Kemudian produksi batch pertama serum yang akan kami luncurkan yaitu 20 juta rupiah. Website dan sistem penjualan yang kami rancang akan menghabiskan sekitar 2 juta rupiah. Yang kemudian yang terakhir yaitu peralatan pendukung konten yang nantinya akan membutuhkan biaya sekitar 3 juta. Nah, nanti jika ditotal akan menemukan biaya sebesar 51.500.000. Kemudian berikutnya yaitu biaya operasional bulanan. Yang pertama ada produksi ulang dan pengadaan bahan baku di setiap bulannya itu sekitar 12 juta rupiah. Kemudian packaging dan pengiriman dari Maklon itu sebesar 1.200.000. Marketing digital itu ada 3.500.000. Influencer marketing di angka 2 juta rupiah. Operasional admin 1 juta rupiah. Dan gaji staff admin dan customer service itu di harga 2 juta rupiah. Total biaya operasional bulanan itu sebesar 23.200.000 rupiah. Kemudian terakhir ada proyeksi penjualan. Prediksi kami dalam memperoleh keuntungan pada tahun pertama ini ada yang pertama skenario konservatif bulan pertama sampai bulan ketiga itu sebesar 19.750.000 rupiah. Sedangkan skenario sedang
Di bulan keempat sampai ke-8 itu di angka Rp31.600.000, dan yang terakhir skenario optimis pada bulan ke-9 sampai bulan ke-12 itu mencapai angka 47.400.000, sehingga laba kotor yang akan kami peroleh di tahun pertama yaitu sebesar Rp76.950.000, seperti itu. Namun proyeksi keuangan ini mungkin akan ada perubahan ketika ada situasi-situasi yang memungkinkan dibutuhkan adanya tambahan biaya. Oke. Jadi seperti itu presentasi produk kami yang sudah kami kenalkan melalui penjabaran yang sudah kami presentasikan sebelumnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, dan mudah-mudahan bisnis ini bisa diluncurkan dari tahap awal sampai tahap akhir pada konsumen bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.